Halo lur, welcome back to my channel. Salam sehat seger kewarasan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta kedermawanan kanggo subscribe channelku iki yo lur. Oke lur, kali ini kita akan membahas asal-usul salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pati. Kabupaten Pati terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Kalau menurut hasil telasah kami dari berbagai sumber resmi, asal-usul nama Kabupaten Pati tidak bisa dilepaskan dari kisah legenda atau cerita rakyat terkait sosok sakti mandraguna bernama Raden Kembang Jaya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak lur. Nah, jadi pada suatu wilayah terdapatlah Kadipaten Parang Garuda punya hajat mengawinkan putra satu-satunya yang bernama Raden Jaseri atau lebih terkenal dengan sebutan Menak Jasari dengan putri Adipati Carangsoko bernama Dewi Ruyung Wulan. Menak Jasari adalah pemuda yang fisiknya cacat lur dan berwajah jelek hingga membuat Dewi Ruyung Wulan menolak untuk didekatinya. Namun karena paksaan orang tua, maka mau tidak mau Dewi Ruyung Wulan harus menerima Menak Jasari sebagai suaminya. Pesta perkawinan telah berlangsung. Dewi Ruyung Wulan yang sedang bersedih, ia meminta pestanya harus diadakan pagelaran wayang yang dimeriahkan wayang Purwo atau wayang kulit dengan dalang Ki Soponyono yang sangat terkenal sebagai dalang yang mampu membawakan beberapa karakter tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, sehingga banyak penonton yang terbius seolah cerita itu hidup. Dalang Soponyono kebingungan atas permintaan yang diajukan oleh Dewi Ruyung Wulan. Namun hal ini hanyalah merupakan taktik dari Dewi untuk mengulur-ulur pernikahan dan agar pernikahan ini dapat digagalkan, sebab sebetulnya dia tidak mencintai Raden Jasari, calon suaminya itu lur. Pernikahan yang tidak dilandasi cinta akan menyakitkan dan dapat melemahkan semangat untuk hidup berumah tangga. Ia berpesan kepada Dalang Soponyono untuk mencari cerita pewayangan yang mirip dengan cerita kisah sedihnya, biar semua orang tahu rintihan hati Dewi Ruyung Wulan. Dalang Soponyono menjalankan tugas sebisanya karena merasa tertantang untuk membawakan cerita wayang yang tidak sewajarnya. Sebab lakon wayang yang biasa dibawakan dalam acara pernikahan adalah wayang yang alur ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Namun kali ini Dalang Soponyono harus membawakan wayang dengan cerita yang berakhir sedih. Hal ini pasti mendapat protes sama penonton. Namun bagaimanapun juga Dalang Soponyono harus memantaskan sebab Dewi Ruyung Wulan tidak mau duduk di singgasana pengantin kalau permintaannya tidak dituruti. Akhirnya Dalang Soponyono menuruti permintaan Dewi Ruyung Wulan. Ia ditemani oleh dua orang adiknya yang cantik-cantik bernama Ambarsari dan Ambarwati yang bertindak sebagai Waranggono Swarawati. Raden Jasari hatinya berbunga-bunga dapat bersanding dengan Dewi Ruyung Wulan di pelaminan. Air liur Jasari selalu menetes bila melihat kecantikannya. Tangannya mulai nakal mencolek-colek pipi Dewi Ruyung Wulan sehingga membuatnya tidak nyaman. Tengah asik-asiknya pagelaran berlangsung, terjadilah keributan yang ditimbulkan Dewi Ruyung Wulan. Ia lari dari pelaminan dan menjatuhkan diri di atas pangkuan Dalang Soponyono. Dewi Ruyung Wulan telah hanyut dalam cerita pewayangan. Ia terpesona dan jatuh cinta kepada Dalang Soponyono yang wajahnya lebih tampan dan pandai memainkan cerita wayang daripada Raden Jasari yang selalu mengumbar nafsu birahinya. "Bawa aku lari Kakang Soponyono, kalau tidak lebih baik aku mati saja." Hal ini tentu saja mengejutkan semua tamu yang hadir, terutama orang tua kedua mempelai. Ki Dalang sendiri juga terkejut dan takut, maka Ki Dalang mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan semua lampu yang berada di Kadipaten Carangsoko.
Keadaan yang gelap gulita itu membuat panik yang hadir dalam perjamuan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Ki Soponyono melarikan diri, diikuti oleh kedua adiknya dan Dewi Ruyung Wulan. Sang Adipati Carangsaka, Puspa Handungjoyo, sangat marah sekali. Ia memanggil patihnya Singopadu untuk segera mengatasi keadaan ini. Cepat, perintahkan prajurit untuk menyalakan lampunya. Para prajurit bergegas menyalakan lampunya. Setelah lampu menyala, Raden Jasiri bergulung-gulung di lantai karena calon istrinya raib bersama Dalang Soponyono. Adipati Parang Garuda memerintahkan patihnya Singopadu untuk segera mempersiapkan prajurit mengejar Dalang Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan. Prajurit menyebar ke seluruh desa, memasuki rumah-rumah dengan tidak sopan santun dan kasar. Rakyat Carangsaka menjadi ketakutan. Mereka berlari berhamburan menyelamatkan diri. Prajurit menggeledah semua rumah penduduk. Barangkali mereka bersembunyi di dalam rumah penduduk, dan barang siapa berani melindunginya akan dihukum. Hal ini membuat Adipati Puspa Handungjoyo kurang senang. Yang dicari buronan Dalang Soponyono, bukan rumah rakyat yang dirusak. Adipati Parang Garuda tidak mau peduli. Yang penting adalah Soponyono harus ketangkap mati atau hidup. Karena telah menghina kewibawaan Adipati Parang Garuda, Ki Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan yang disertai adik-adiknya berlari terus menuju hutan. Mereka berjalan mengikuti alur sungai. Ki Soponyono juga mengadakan perlawanan kepada para pengejar walaupun sia-sia karena tidak seimbang jumlah pengejar dan yang dikejar. Keluar hutan masuk hutan, Dewi Ruyung Wulan menanggalkan pakaian kebesaran. Kemudian dia menukarkan dengan baju penduduk setempat. Mereka menyamar menjadi penduduk desa agar tidak menjadi perhatian penduduk. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan atau yang sekarang dikenal dengan Terangkil, wilayah Panewon Majasemi. Panasnya terik matahari di siang hari membuat keempat orang tersebut kehausan. Musim kemarau yang panjang membuat mata air kering sehingga amat berharganya air. Mereka terus berjalan untuk mendapatkan seteguk air. Mereka duduk di bawah pohon besar yang kering. Setelah berlari tanpa berhenti merupakan siksaan terlebih bagi ketiga orang putri, terutama Dewi Ruyung Wulan, yang tidak pernah bekerja berat dan berjalan jauh. Rasa haus bagi ketiga putri tersebut sudah tak tertahankan lagi. Untuk meneruskan perjalanannya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena hausnya mereka berlari mengejar daratan yang penuh dengan sumber air. Setelah didekati ternyata hanya sebuah fata morgana. Mereka berjalan tertatih-tatih sampailah mereka di sebuah sawah yang sunyi, tidak ada sumurnya, dan sungai di sekitarnya sudah kering karena kemarau panjang itu. Melihat itu, Ki Soponyono sangat bingung hatinya karena akan meminta air pada penduduk tidak berani. Takut bertemu dengan para prajurit yang tengah mengejarnya, maka jalan satu-satunya adalah mencuri semangka atau mentimun yang ada di sawah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa semua pergerakannya diawasi dari jauh oleh pemilik sawah, yaitu adik dari Panewu Sukmoyono yang bernama Raden Kembangjoyo. Berdasarkan laporan penduduk bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang-binatang seperti kerbau, kancil. Namun kali ini Kembangjoyo kaget, ternyata yang selama ini merusak tanamannya bukan binatang, tapi manusia. Kembangjoyo memerintahkan anak buahnya untuk mengepung sawah tersebut. Ternyata selama ini yang merusak tanaman-tanaman kami adalah kamu, ya maling, tangkap. Terjadilah perang antara Ki Soponyono dengan anak buahnya Kembangjoyo. Mereka semua dapat dilumpuhkan oleh Soponyono. Akhirnya Kembangjoyo turun tangan. Mereka berdua bertarung di tengah sawah. Dari kejauhan, tiga putri itu bersembunyi menyaksikan pertarungan tersebut. Karena dianggap
pasukan Parang Garuda. Namun tanpa daya Ki Soponyono melawan Raden Kembangjaya karena Kembangjaya lebih sakti dari Ki Soponyono. Ki Soponyono ditikung kakinya, kemudian tangannya diikat dengan tali dadung. Saya mencuri karena terpaksa, Ndoro. Yang namanya maling juga terpaksa semua. Jurus dengan itu keluarlah Dewi Ruyung Wulan beserta kedua adik Dalang Soponyono. Lepaskan Kakang Soponyono, yang kamu buru aku kan? Aku boleh kamu bawa asalkan Kakang Soponyono dilepaskan dahulu. Dewi Ruyung Wulan mengira bahwa yang menangkap Dalang Soponyono adalah pasukan Parang Garuda. Kembangjaya menjadi heran, ternyata maling yang ditangkapnya membawa 3 orang gadis yang cantik-cantik. Namun karena Kembangjaya hanya ditugaskan untuk menjaga sawah milik kakaknya, maka ia tetap merangket ke-4 orang tersebut. Mereka berempat menjadi tawanan Raden Kembangjaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Panewu Sukmoyono untuk diminta penjelasannya. Ki Soponyono memperkenalkan satu persatu kawan-kawannya. Selanjutnya ia menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah dialami. Mengapa mereka sampai dikejar-kejar pasukan Parang Garuda? Mereka terpaksa mencuri semangka dan mentimun milik Raden Kembangjaya karena kehausan dan lapar. Mendengar penuturan Ki Soponyono tersebut, Panewu Sukmoyono merasa kasihan dan tidak sampai hati untuk menjatuhi hukuman. Panewu Sukmoyono bersedia menampung dan melindungi mereka. Tinggal di sini semaumu, masalah Parang Garuda biar kami yang akan menghadapinya. Sukmoyono mempersilahkan Dalang Soponyono dan ketiga putri untuk beristirahat dahulu. Sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan Sukmoyono, Ki Soponyono mempersembahkan kedua adiknya kepada Sang Panewu untuk dijadikan hambanya. Persembahan tersebut diterima dengan senang hati. Akhirnya Ambarsari diperistri oleh Panewu sebagai selir, sedangkan Ambarwati diberikan kepada Raden Kembangjaya untuk dijadikan istrinya. Sedangkan Dewi Ruyung Wulan akan dikembalikan kepada bapaknya Adipati Carangsaka, Puspa Hadungjaya. Yuyu Rumbong pembesar dari Kemaguhan yang juga merupakan anak buah Parang Garuda tahu kalau keris rambut pinutung dengan kuluk Kanigoro adalah pusaka hebat yang dimiliki Sukmoyono. Yuyu Rumbong memerintahkan anak buahnya yang bernama Sondong Majeruk untuk mengambil kedua pusaka tersebut. Akan tetapi sebelum dapat diserahkan kepada Yuyu Rumbong, sudah dapat diketahui Sondong Marketi, sehingga terjadi pertempuran. Sondong Majeruk kelelahan, kehabisan tenaga hingga mau mati. Keris rambut pinutung yang dibawa Sondong Makerti berhasil menusuk perut Sondong Majeruk hingga tewas. Selamatlah keris rambut pinutung, tidak bisa dibawa oleh Sondong Majeruk. Yuyu Rumbong murka, kemudian memerintahkan segera menyerbu Majasemi, bergabung dengan pasukan Yudopati dengan Patih Singopati. Sementara itu para prajurit Parang Garuda masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Sampailah mereka di Majasemi. Betapa marahnya Adipati Yudopati ketika mendapat laporan bahwa buronan Dalang Soponyono, Dewi Ruyung Wulan bersama kedua adik Soponyono berada di Majasemi. Mereka dilindungi oleh Panewu Sukmoyono. Maka terjadilah pertempuran yang sangat seru, banyak korban yang berjatuhan. Juga Ki Panewu Sukmoyono gugur dalam pertempuran itu. Mendengar Panewu Sukmoyono gugur, Raden Kembangjaya mengamuk dengan memegang keris rambut pinutung dengan kuluk Kanirogo, menghancurkan pasukan Parang Garuda. Mereka dibantu oleh pasukan Carangsaka. Pertempuran dahsyat antara Patih Singopati dengan Patih Singopadu memporsir energi sehingga keduanya gugur di medan perang.
Pertempuran di Majesemi berakhir dengan membawa banyak korban. Ki Soponyono mengantarkan Dewi Ruyung Wulan bersama-sama dengan Raden Kembangjoyo. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Ruyung Wulan diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istrinya. Karena Kembangjoyo berhasil mengalahkan Yudopati, Adipati Paranggaruda. Kemudian ia menetap di Carangsaka menggantikan Puspo Handungjoyo sebagai pemimpin kadipaten. Ia juga diangkat menjadi adipati setelah menggabungkan 3 kadipaten, yaitu Paranggaruda, Carangsaka, dan Majesemi menjadi satu kadipaten pati. Peleburan itu telah menciptakan kerukunan dari 3 kadipaten yang bertikai. Untuk lebih menetapkan dalam memimpin kadipaten, ia mengajak Dalang Soponyono untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari lokasi yang baik sebagai pusat pemerintahan. Raden Kembangjoyo dan Raden Soponyono menuju hutan Kemiri, dan segeralah hutan tersebut dibabat untuk kadipaten atau pusat pemerintahan. Alas atau hutan Kemiri dihuni oleh beberapa binatang singa, gajah, dan binatang buas lainnya. Selain itu juga dihuni oleh kerajaan siluman. Kembangjoyo dan Dalang Soponyono bahu-membahu melawan kerajaan siluman tersebut. Akhirnya dengan kesaktian Kembangjoyo, pemimpin siluman menyerah. Untuk menangkal makhluk-makhluk halus, Dalang Soponyono selamatan dengan memainkan wayang di hutan Kemiri. Sirnalah pemimpin siluman beserta anak buahnya lari dari hutan Kemiri. Esok harinya Kembangjoyo dan Dalang Soponyono beserta prajurit Carangsaka melanjutkan pekerjaannya membuka hutan Kemiri menjadi perkampungan. Di tengah mereka sedang membuka hutan, datanglah seorang laki-laki memikul gentong yang berisi air. "Berhentilah Kisanak, siapa namamu dan apa yang sedang kau pikul itu?" "Saya Ki Sagola. Gentong yang kupikul ini berisi dawet. Aku terbiasa berjualan lewat sini." "Dawet itu minuman apa? Coba saya minta dibuatkan. Prajurit-prajurit saya ini juga dibuatkan ya." "Kenapa hutan ini kok ditebangi? Kasihan para binatang pada lari ke gunung. Kami sedang membuka hutan ini untuk perkampungan baru agar kelak dapat menjadi kota raja yang makmur, Gemah Ripah, Loh Jinawi. Sebab daerah kami dulu sudah tidak memungkinkan kita tempati akibat perang saudara." Raden Kembangjoyo merasa terkesan akan minuman dawet yang manis dan segar. Maka ia bertanya pada Ki Sagola tentang minuman yang baru diminumnya. Ki Sagola menceritakan bahwa minuman ini terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa, gula aren atau kelapa. Mendengar jawaban itu, Raden Kembangjoyo terinspirasi. Kelak kalau pembukaan hutan ini selesai akan diberi nama Kadipaten Pati Pesantenan, yang mana berasal dari kata pati dan santen. Dalam perkembangannya, Kadipaten Pati Pesantenan menjadi makmur, Gemah Ripah, Loh Jinawi di bawah kepemimpinan Kembangjoyo. Nah, jadi itu tadi kisahnya penamaan Pati ya lur, yang dulunya berawal dari nama Kadipaten Pati Pesantenan sampai saat ini yang kita kenal sebagai Kabupaten Pati. Oke lur, sekian dulu dari kami, dan kalau ada sedulur semua ada yang lebih tahu tentang kisahnya, silahkan tambahkan kritik, masukan, dan koreksinya ya lur. Mohon maaf jika ada salah kata, data, dan fakta. Silahkan bagikan video ini ke seluruh dunia jika bermanfaat. Tekan like jika kalian suka, dan jangan lupa bantu subscribe ya lur, supaya kami lebih semangat mengembangkan channel ini. Terima kasih dan matur suwun.